hari ini ternyata rupiah menembus 17.700, bahkan IHSG juga tertekan di siang ini juga mencapai 3,64%. Anda melihatnya seperti apa, Bang Fitra? Apakah pasar tidak merespon baik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin, Bang Fitra? Ya, ini ada dua hal yang sebenarnya bisa berbeda ya jawabannya ya. Kalau untuk rupiah ya, sebagaimana yang saya sering sampaikan, kalau kita bicara mengenai variance decomposition ya, dalam econometrics ada yang disebut sebagai variance decomposition. Ya. Apa saja sih yang membuat rupiah itu tertekan ya? Fundamental value dari rupiah sekarang 16.700. Yang membuatnya 17.600 adalah yang pertama, US Treasury Yield ya, itu menjadi tarikan gravitasi. Berapa basis point? 225 basis point. Yang kedua, itu ada indikator oil. Oil price shock sekarang sudah rendah ya, dan tekanannya juga sudah mulai rendah. Tetapi itu sumbangannya 180 basis point. Yang ketiga, VIX ya, Global Sentiments. Nah, ini tekanannya 117 basis point. Yang keempat, yang terkait dengan MSCI related ya, itu ada underweighting dan seterusnya, ada rebalancing, plus juga market perceptions, ini 171 basis point. Yang kelima, transitional. Ya, transitionalnya itu dividend repatriation di bulan Mei, dan biasanya kita tahu you sell in May and go away and coming back again in St. Leger's Day in September. Ya. Jadi musiman ini ya. Jadi musimannya itu sumbangannya 150 basis point. Yang terakhir musim haji 54 basis point. All in all 897 basis point. Oke. Jadi ini sebuah tren musiman. Nah, kalau tadi masuk ke mana nih market sentiments? Masuk ke yang tadi MSCI related. Nah, tapi ini MSCI rating dan market sentiments itu all 171 basis point. Nah, bagaimana dengan market? Nah, market memang masih belum kenal aja ini kebijakan apa sih. Nah, makanya saya jelasin. Nah, ini kebijakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan potensi kekayaan negara. Mas Ruli, sepanjang 1991 sampai 2024, itu kita sudah kehilangan 15.400 triliun rupiah karena akibat under invoicing, misinvoicing, smuggling dan seterusnya. Oke. Itu setara dengan apa? Kalau kita lihat tahun 2025, GDP kita 24.000 triliun, artinya ini 64% dari GDP kita. Ya. Nah, oleh karena ini kan kekayaan negara yang hilang seperti itu kan harus kita mampu untuk kemudian kita tata lebih baik lagi, begitu ya. Nah, under invoicing apa sih untuk teman-teman dari CNN yang mungkin belum terlalu mengenal istilah ini? Jadi gini, ada perusahaan di Indonesia misalnya, itu punya kegiatan untuk mengekspor, taruhlah ekspor batu bara. Nah, ekspor batu bara ini kemudian dijual di bawah harga internasional, berarti under invoicing begitu kan? Harusnya harga internasional tapi di bawah harga internasional. Dijual kemana? Ke negara lain, misalnya negara S. Negara S ini kemudian dijual dan kemudian negara S ini menjualnya lagi ke tempat lain ya dengan harga internasional. Nah, sehingga realisasi labanya lebih tinggi di negara S ini daripada realisasi laba di Indonesia. Itu namanya transfer pricing. Ya. Kenapa dilakukan transfer pricing ini? Untuk tax manipulation. Kenapa? Karena tax rate di sana lebih rendah. Nah, ini plus smuggling, tidak hanya ekspor under invoicing ya, ada import under invoicing juga dan seterusnya. Ya. Itu potensinya setiap tahunnya hitungannya bisa yang konservatif 1.765 triliun rupiah. Kemarin Pak Presiden juga pakai hitungan 150 billion US dollar, artinya 2.500 triliun rupiah kurang lebih dalam setahun. Nah, ini yang kemudian harus dikonsolidasikan dengan adanya badan baru yang disebut sebagai Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, ini buat ngapain sih teman-teman market masih belum yakin nih. Ini apa sih barangnya? Apa nanti akan ngambil margin dari perusahaan gitu kan? Kalau kita lihat kinerja dari emiten-emiten komoditas yang terkait ya seperti coal, CPO dan ferronickel itu kan jatuh tuh kalau kita lihat di stock market dan kita lihat itu sebagai drag down condition dari market kita hari ini. Nah, sebenarnya kan need not to worry. Kenapa? Karena ini pertama cuma pencatatan aja ya, di masa transisi ini masa pencatatan. Nggak ada margin yang diambil. Itu yang pertama. Terus ongkos-ongkosnya yang terkait siapa yang nanggung? Ya pemerintah. Nah, 3 bulan pertama ini pencatatan. Yang berikutnya itu adalah ya lebih ke konsolidator ya, semuanya ini lewat badan ini.
Ada nggak kontrak-kontrak yang akan terlanggar? Nah, itu semua dikonsolidasikan. Jadi kalau masih ada kontrak kan, kalau pertambangan tuh ada kontrak-kontraknya. Oke. Itu pemerintah untuk menjamin itu tidak ada perubahan sama sekali. Dijualnya pada harga apa? Kan seperti ini monopsoni nih. Kan ada bayangan lama dulu BPPC, ya pembeli tunggal terus itu gagal gitu ya. Beda. Ini pertama yang punya itu Danantara, yaitu artinya stakeholdersnya banyak ya, nggak cuma satu orang dua orang. Baik. Yang kedua adalah ini dijualnya pakai harga internasional. Jadi meskipun ini sebagai yang membeli buyers gitu ya, tapi buyers ini nggak ngambil untung gitu ya. Jadi itu langsung disalurkan ke eksportir ke pembeli-pembeli dari luar negeri tadi dengan Oke. harga internasional cuma lewat aja, nggak ada untung yang diambil, nggak ada Baik. margin yang diambil. Tujuannya apa? Untuk pencatatan. Kalau Baik. sudah dicatat, berarti kita bisa melihat ada cadangan devisa yang lebih baik. Artinya dalam kondisi ini secara struktural fondasi rupiah juga menjadi lebih baik, gitu Oke. kan. Nah kalau kemarin ada kekhawatiran presiden apakah peduli dengan rupiah? Peduli. Ini salah satu buktinya. Dan beberapa kali saya juga pernah ikut rapat kabinet. Saya diminta pendapatnya juga tentang bagaimana to manage rupiah dan seterusnya bagaimana to manage the economy. Masih Pak Presiden mendengarkan, even saya bukan cabinet ministers, I'm an economist, tapi beliau dengarkan, gitu kan. Jadi Baik. dalam hal ini beliau concern terhadap usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan Baik. ekonomi kita, terutama dalam hal ini secara psikologis yang Baik. masyarakat lihat adalah rupiah, gitu, Baik. Mas Ruli. Baik.